tentang satu kesalahan kecil yang mengubah hidup. Namanya Axel, anak biasa, sederhana, ceria, punya impian menjadi angkatan udara. Tetapi hidup tak selalu berjalan lurus dan sesuai dengan keinginan. Seperti biasa, Axel selalu pulang terlambat karena dia sangat suka belajar di sekolah. Tapi untuk kali ini dia tampak berbeda. Wajahnya tampak sangat frustasi dikarenakan tagihan pembayaran sekolah yang sangat menumpuk. Sedangkan ayahnya hanyalah ojek online dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Axel sangat marah pada dirinya sendiri karena dia merasa menjadi beban kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian, kedua teman Axel yang sedari tadi memperhatikannya mendatanginya. Kenapa nggak bikin kami? Ini masalah pribadi, bukan ajar bapak. Kami teman kamu. Ya kebenaran kita sangat ini. Pakai apa itu? Aku punya obat kuat. Bahaya itu. Ya, dia. Axel tertawa ragu, tapi tangan temannya begitu cepat. Satu linting, satu isapan, satu langkah yang salah. Dan sejak itu, Axel mulai kecanduan mengkonsumsinya. Tubuhnya berjalan dengan tergoyah-goyah. Matanya sayu. Dulu dia selalu juara kelas. Hidup langsung terasa ringan. Tapi entah kenapa rumah sakit jiwa semakin penuh. Rumah rehabilitasi tak berhenti menampung pasien. Dan tukang gali kubur tidak pernah sepi job. Teman-teman, tadi kita sudah melihat sepotong drama tentang anak yang awalnya punya cita-cita, punya masa depan, tapi sayangnya juga punya rasa penasaran yang salah arah. Katanya sih coba-coba, tapi anehnya gak ada yang bisa berhenti setelah sekali mencoba. Katanya pengen tenang, tapi kenapa hidupnya malah makin berantakan. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau yang biasa kita kenal dengan naksa. Singkatannya pendek sekali, hanyalah 5 huruf, tapi efeknya bukan hanya 5 detik, 5 jam, 5 hari, 5 bulan, ataupun 5 tahun. Efeknya bisa seumur hidup. Dan yang lebih miris, naksa itu tidak datang sendiri, dia datang bersama teman-temannya. Kecanduan, kebohongan, pencurian, perusakan, dan kehilangan. Kehilangan teman, kehilangan pasangan, kehilangan masa depan, kehilangan kepercayaan, dan kalau sudah parah akan kehilangan nyawa. Tapi anehnya masih banyak yang bilang mereka hanya coba-coba untuk mengkonsumsi itu, untuk menghilangkan rasa bosan. Tapi kenapa biasanya rasa bosan, hal yang dilakukan untuk mengatasi rasa bosan, untuk menghilangkan kebosanan, malah membuat dia mati dalam kesepian. Hari ini aku berdiri bukan sebagai juri, bukan sebagai pahlawan. Aku berdiri sebagai teman yang tidak mau melihat teman yang lainnya mati kesepian. Kita anak muda, kita punya pilihan untuk memilih. Tapi pilihan yang paling keren hari ini
Pilihan yang paling keren hari ini adalah bilang tidak untuk narkoba di saat yang lainnya bilang ayo. Karena jujur saja, kita tidak butuh zat haram untuk menjadi istimewa. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk tetap waras, tetap sehat, dan tetap sadar dalam dunia yang semakin gila. Tolak nafsa. Bukan cuma hari ini, tapi selamanya. Karena masa depan kita selalu berharga. Percuma dengan otak yang semu. Karena percuma kita punya otak, tapi kita akhirnya dikendalikan oleh zat-zat yang tidak berguna. Percuma kita punya mimpi kalau kita izinkan racun-racun itu menghancurkan langkah kita sendiri. Dan percuma kita punya masa depan kalau hari ini kita memilih menyakiti diri kita sendiri. Hari ini bukanlah hanya tentang orasi. Hari ini adalah tentang pilihan. Dan pilihannya bukan pilihan yang susah. Mau tetap sadar atau mau ikut hilang arah. Mau tetap sehat atau dihancurkan secara perlahan. Mau menjadi generasi emas atau menjadi generasi cemas. Kita bisa bertindak lantang saat perubahan. Tapi kalau kita masih membiarkan zat-zat berbahaya menyakiti diri kita sendiri, maka teriakan lantang kita adalah menjadi angin yang berlalu. Mulai dari sini dan mulai dari sekarang. Saya Andini Nilam Lestari pamit. Foto sama belakangnya di foto sama Mas. Masya Allah, keren banget gak sih?